Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Abdul Aziz Arifuddin, but you can call me Aziz, A-Z-I-Z. I'm from... You know this, right? Yeah, I'm from east of Borneo, especially in Penajam Pasir Utara. So in this occasion, I would like to tell you about something that some people consider it a delay, but for me, it is an opportunity to start over. Yap, gap year. Jujur, pas aku sadar aku harus gap year tahun ini, perasaanku campur aduk. Kayak kecewa, malu, takut, bahkan sempat muncul pertanyaan kayak, kenapa aku harus ngulangin 1 tahun lagi? Kenapa aku belum bisa sampai di tempat yang kuinginin? Aku melihat teman-teman mulai masuk kuliah, ada yang pakai alma mater, ketemu teman-teman baru, ospek, dan ngejalanin hidup sebagai mahasiswa. Sementara aku harus kembali duduk di meja belajar dan mengulangi proses yang sebelumnya udah kujalani. Awalnya rasanya kayak tertinggal, tapi semakin kupikirin, aku sadar bahwa hidup bukan perlombaan yang harus membuat semua orang sampai di garis akhir pada waktu yang sama. Tentu saja, keputusan gap year yang aku ambil nggak hanya berdampak pada diriku sendiri. Ketika orang tua, saudara tahu aku harus gap year, ya respon mereka macam-macam. Ada yang ngedukung, dan nggak sedikit juga yang bilang kayak, kenapa nggak kuliah di tempat lain aja? Atau emang nggak sayang 1 tahun? Pertanyaan kayak gini kadang buat aku mikir lagi keputusanku. Tapi aku belajar bahwa nggak semua keputusan dalam hidup harus dipahami semua orang. Yang penting aku paham alasanku sendiri. Aku milih gap year karena aku pengen memberikan 1 kesempatan lagi pada diriku buat memperjuangin pendidikan dan masa depan yang bener-bener aku inginin. Aku nggak pengen ngejalanin pendidikan tinggi cuman karena takut tertinggal dari orang lain. Aku ingin masuk ke jurusan dan universitas yang aku memang sesuai dengan tujuanku, dengan persiapan yang jauh lebih matang. Karena itu, aku nggak ingin jadiin gap year sebagai 1 tahunku untuk nganggur. Justru aku ingin menjadikan sebagai 1 tahun buat berkembang. So that's why I prefer go to Paris. And yup, now temporary I am a student of basic English course. When I gap year, I have some plan that I wanna do. Kayak pertama, tentu aja aku pengen fokus mempersiapkan kembali ujian masuk perguruan tinggi. Aku akan mengevaluasi dan memperbaiki kesalahanku dari proses sebelumnya, kayak memperbaiki konsep yang masih lemah, memperbanyak latihan soal, tryout, dan membangun strategi belajar yang lebih efektif. Aku juga ingin meningkatkan kemampuan di luar akademik. Aku pengen memperbaiki kemampuan bahasa Inggris, meningkatin kemampuan komunikasi, belajar ngatur waktu, bangun kedisiplinan, dan ya masih banyak. Selain itu, aku juga pengen belajar jadi seseorang yang lebih mandiri. Dan di Pare, aku nemu bias education. Dan yap, akhirnya aku tertarik dengan beasiswa dari bias education. Karena menurutku, di bias kita nggak hanya belajar buat masuk ke perguruan tinggi, tapi bias juga ngajarin kita skill-skill dasar yang diperluin buat kuliah. Terus ada volunteer, ada kepemimpinan, kebersamaan, dan lingkungan yang tentunya produktif. Menurutku, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang tinggi, tapi pendidikan adalah tentang bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya untuk memberikan sesuatu yang lebih besar bagi orang lain. Aku juga memiliki harapan pada pihak-pihak berkaitan dengan pendidikan dan program gap year di Indonesia. Aku harap gap year nggak lagi dipandang sebagai sebuah kegagalan atau keterlambatan. Nggak semua orang gap year itu males, nggak semua orang gap year nggak mampu atau kehilangan arah.
sebagian dari kami justru sedang berjuang untuk menemukan arah yang tepat. Aku harap semakin banyak program pendidikan, beasiswa, bimbingan maupun ruang pengembangan diri yang memberikan kesempatan kepada gap year untuk tetap berkembang. Karena 1 tahun mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi bagi seseorang yang sedang memperjuangkan masa depannya, 1 tahun bisa menjadi tahun yang sangat menentukan. Dan tibalah pada pertanyaan terakhir, yakni mengapa saya pantas mendapatkan beasiswa ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwasannya saya adalah orang yang paling pintar atau orang yang paling berprestasi. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang tidak pernah gagal. Justru saya pernah gagal. Saya pernah kecewa terhadap diri saya sendiri. Saya pernah merasa tertinggal. Tetapi saya belajar bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti. Saya yakin saya pantas mendapatkan kesempatan ini karena saya memiliki kemauan untuk terus berkembang. Dan jika saya diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini, saya tidak hanya ingin menggunakannya untuk melewati masa gap year saya, tetapi saya juga ingin menjadikannya sebagai bagian dari proses membangun masa depan saya. Saya ingin membuktikan bahwasanya kesempatan yang diberikan kepada seseorang tidak akan menjadi sia-sia jika orang tersebut mau berusaha dan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Saya mungkin sedang gap year, tapi saya tidak berhenti. Saya belajar, saya mengevaluasi kesalahan saya, dan saya sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih siap untuk kesempatan berikutnya. Dan saya harap suatu saat ketika saya melihat momen ini lagi, saya tidak mengingatnya sebagai tahun di mana saya gagal atau tertinggal. Tapi saya harap saya bisa melihatnya sebagai tahun di mana saya belajar untuk bangkit, mencoba lagi, dan terus mengusahakan mimpi saya. Oke teman-teman, I think enough for me. And I do apologize if I have many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.